Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Loren Sipchenko. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu dasar penghitungan pajak. Pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif tertentu terhadap dasar pengenaan pajak. Dalam pembahasan pajak penghasilan, dasar pengenaan pajak biasanya disebut dengan penghasilan kena pajak. Jadi, penghasilan kena pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya PPh yang terutang. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, untuk wajib pajak badan yaitu dengan penghasilan neto. Sedangkan untuk penghasilan kena pajak orang pribadi, yaitu penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, di mana penghasilan neto tersendiri sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya diperkenakan Undang-Undang PPh. Untuk tarif pajak penghasilan, untuk pengenaan tarif PPh pasal 17 pada wajib pajak orang pribadi dibagi atas beberapa lapisan. Yang pertama yaitu penghasilan 0 sampai 60 juta dikenakan tarif pajak 5%. Penghasilan di atas 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan pajak 25%. Penghasilan di atas 500 juta sampai 5 miliar rupiah dikenakan tarif pajak 30%, dan penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Sedangkan untuk ketentuan pajak penghasilan tidak kena pajak, jika seorang wajib pajak memiliki penghasilan lebih dari Rp4.500.000 dalam sebulan, maka harus membayar PPh pasal 21 karena memiliki penghasilan yang di atas PTKP. Yang dimana penghasilan untuk tarif PTKP bagi wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar Rp54 juta. Bagi wajib pajak yang sudah kawin mendapatkan tambahan sebesar Rp4.500.000. PTKP bagi istri yang berpenghasilannya digabung dengan suami sebesar 54 juta. Jika ada tambahan maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga saudara dalam satu garis keturunan semenda atau anak angkat senilai 4.500.000. Materi yang kedua yaitu depresiasi. Depresiasi ialah pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai memiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan depresiasi. Nah, tarif-tarif untuk kelompok depresiasi ini ada yang pertama bukan bangunan, yaitu kelompok pertama memiliki masa manfaat 4 tahun. Metode yang digunakan ada 2, yaitu tarif garis lurus sebesar 25%, sedangkan metode kedua yaitu tarif menurun sebesar 50%. Kelompok yang kedua yaitu memiliki masa manfaat 8 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 12,5%, sedangkan tarif menurun sebesar 25%. Kelompok ketiga memiliki masa manfaat 16 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 6,25%, sedangkan tarif menurun sebesar 12,5%. Kelompok keempat yaitu memiliki masa manfaat 20 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 5%, sedangkan tarif menurun sebesar 10%. Yang kedua yaitu bangunan. Bangunan permanen memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 5%, dan bangunan non permanen memiliki masa manfaat 10 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 10%. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu amortisasi. Amortisasi itu adalah pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjang, hak guna, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan amortisasi. Berikut tarif dan kelompok amortisasi. Untuk kelompok 1 memiliki masa manfaat 4 tahun dengan metode yang sama seperti depresiasi, yaitu metode garis lurus sebesar 25%, sedangkan tarif menurun sebesar 50%.
Kelompok kedua yaitu memiliki masa manfaat 8 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 12,5%, sedangkan tarif menurun 25%. Kelompok ketiga memiliki masa manfaat 16% dengan tarif garis lurus sebesar 6,25%, sedangkan tarif menurun sebesar 12,5%. Kelompok keempat memiliki masa manfaat 20 tahun dengan tarif garis lurus sebesar 5%, sedangkan tarif menurun sebesar 10%. Sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.